Sebuah bola dengan massa 0,5 kg terikat pada ujung tali yang massanya sangat ringan dan melakukan gerak rotasi vertikal dengan jari-jari 75 cm. Bola memiliki kecepatan 5 meter per sekon pada saat posisi tali mendatar. Nilai percepatan gravitasinya dianggap 9,8 meter per sekon kuadrat. Gaya tegang tali saat bola berada di titik tertinggi lingkaran adalah, oke, kita gambarkan dulu keadaan soal. Jadi ini sebuah bola yang bergerak rotasi secara vertikal. Nah, pada saat bola mencapai titik tertinggi, berarti di sini ya. Nah, kalau misalnya kita jabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka titik tertinggi bola ada di sumbu Y positif. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal pertama ada massa sebesar 0,5 kg, kemudian jari-jari atau radius 75 cm atau 75 dalam satuan meter 10 pangkat min 2. Kemudian V-nya atau kecepatannya 5 meter per sekon. G-nya dianggap 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah gaya tegang tali atau T ya. Oke. Kita jabarkan terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang terdapat pada bola tersebut. Yang pertama di sini ada Fs, ya, ada Fs, yaitu gaya sentripetal. Ya, Fs-nya menuju ke pusat lingkaran. Kemudian yang kedua ada gaya tegang tali atau T. Dan selanjutnya ada W ya. Nah, ini karena dia menuju ke pusat lingkaran dan arahnya itu ada arah ini arahnya untuk Fs-nya ke pusat lingkaran, jadi ke Y negatif ya, maka ada gaya berat atau W. W-nya adalah gaya berat. Ya, ini semuanya dalam satuan Newton. Oke. Nah, jika kalian masih ingat, untuk gaya sentripetal itu rumusnya ada 3 ya. Yang pertama ada Fs sama dengan M kali V kuadrat dibagi dengan R. Kemudian yang kedua, Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R, atau Fs sama dengan mawar ya, M dikali omega kuadrat dikali R. Dan yang ketiga, Fs sama dengan M dikali As. Ya, As-nya di sini adalah percepatan sentripetal. Dari rumus ketiga ini, M-nya adalah massa, kemudian V-nya adalah kecepatan, ini massa dalam satuan kilogram, kemudian kecepatan meter per sekon, kemudian ada omega, ini berarti kecepatan sudut, satuannya untuk kecepatan sudut adalah radian per sekon. Kemudian ada R di sini adalah radius atau jari-jari. Satuannya meter, dan AS-nya yaitu percepatan sentripetal.
Ini dalam satuan meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian kita lihat di sini yang diketahui di soal, ya, yang diketahui di soal. Yang pertama itu ada massa. Nah, ada massa, kita lihat massa itu ada di semua rumus ya, jadi kita bisa menggunakan rumus 1, rumus 2, atau rumus 3. Yang diketahui lagi ada R. R ada di persamaan 1 dan 2 dan tidak ada di persamaan ketiga, berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan yang ketiga. Dan yang diketahui lagi adalah V. Nah, V ada di persamaan yang kedua, berarti persamaan yang ke satu ya, V, maka persamaan yang kedua itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini ya, gaya sentripetal pada persamaan ke satu, Fs sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Oke, kita tuliskan lagi rumusnya. Fs sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Ya. Nah, karena bola ini mengalami gaya tegang tali dan gaya berat, ya, maka T ditambah W sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Nah, T dan W ini nilainya positif karena T dan W itu searah ya, sama-sama menuju pusat lingkaran. Oke, nah yang ditanyakan itu akan adalah T ya, dan W-nya kita bisa jabarkan sebagai M dikali Q. Sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Oke, karena yang ditanyakannya T, maka kita pindahkan M kali G ke ruas sebelah kanan ya. M dikali V kuadrat dibagi R. Nah, ini ruas di sebelah kiri nilainya positif, maka ketika pindah jadi negatif. Ya, kita masukkan nilainya. M-nya sebesar 0,5, V-nya yaitu 5 kuadrat, dibagi R, R-nya adalah 75 kali 10 pangkat min 2, dikurangi 0,5 dikali 9,8, sama dengan 0,5, nah yang 5 kuadratnya kita jabarkan saja menjadi 5 kali 5 ya. 75 itu kita jabarkan jadi 15 kali 5 ya. 15 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, 0,5 dikali 9,8 itu kan sama dengan 9,8 dibagi 2 ya. Nah, ini 0,5 dikali 9,8 itu sama saja dengan 9,8 dibagi dengan 2. Maka 9,8 dibagi 2, 4 dikali 2, 8, sisanya 18. 18 dibagi 2 berarti 9 ya. Jadi 4,9. Oke, yang ini kita bisa coret ya, 5 dan 5 kita coret, berarti sisanya 1, 5 dan 15, sisa 3 di bawah, 0,5 dan 10 pangkat min 2, sisa min 1 di bawah ya. Yang ini sisanya 9,8 dikali 0,5 yaitu 4,9. Oke, berarti di sini sisanya yaitu tinggal 5. Dan di bawahnya sisanya adalah 3 dikali 10 pangkat min 1 min 4,9. Oke, 5 dibagi 10 pangkat min 1, maka hasilnya 50 per 3 kurangi 4,9. Nah, sekarang kita bagi 50 dibagi dengan 3 ya. 50
dibagi dengan 3 berarti berapa? 16 ya, 16 dikali 3, 48. Sisanya 2, maka 20 dibagi 3 yaitu 6. Sisanya lagi berarti 18, sisa 2 berarti 16,6666 ya. Atau kita bulatkan menjadi 16,7. Dikurangi dengan 4,9. Maka 16,7 ini dikurangi ya, 16,7 dikurangi 4,9, sisanya berapa? 17 dan 9 berarti 8 ya sisanya. Ini 15 dikurangi 4 berarti sisanya 11. Nah, berarti hasilnya adalah 11,8 ya, satuannya Newton. Oke, maka gaya tegang tali yang dialami oleh bola tersebut sebesar 11,8 Newton. Sebuah gaya fungsi waktu Ft sama dengan 3T-1 yang berarah ke sumbu X positif bekerja sepanjang sumbu X pada suatu partikel bermassa 8 kg. Partikel tersebut bergerak dengan lintasan di bidang XY, di mana diketahui lintasan pada arah X berbentuk X sama dengan setengah T kuadrat plus 3T min 5 dengan X dalam satuan meter dan T dalam satuan detik. Jika laju awal partikel sama dengan 14 meter per sekon, maka laju partikel saat T sama dengan 4 sekon adalah, pada soal ini, ada hubungan antara impuls dan momentum. Maka kita bisa mencari laju partikel saat T sama dengan 4 sekon dengan konsep hubungan impuls dan momentum. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Pertama ada gaya fungsi waktu, yaitu Ft, 3T min 1 ya, min 1 dalam satuan meter. Kemudian ada massa 8 kg, T-nya 4 sekon, dan lintasan dalam arah sumbu X yaitu setengah T kuadrat plus 3T min 5 ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah laju partikel V pada saat 4 sekon ya, 4 sekon. Ya, untuk V yang pertamanya adalah 14 meter per sekon. Ya. Nah, karena di sini kita bisa menggunakan konsep hubungan antara impuls dan momentum. Ya, di mana persamaan impuls adalah I sama dengan delta P ya, dan impulsnya sendiri adalah F dikali dengan T, dan delta P-nya merupakan massa dikali dengan perubahan kecepatan. Maka F dikali T, nah perubahan kecepatan itu merupakan V2 dikurangi dengan V1. Ya, nah kita bisa menggunakan konsep ini. Dan lintasan dalam sumbu X X sama dengan setengah T kuadrat plus 3T min 5, jadi ini nantinya tidak dipakai ya.
Oke, kita langsung saja masukin persamaan FT-nya ya. FT-nya sama dengan 3T min 1, dimana nilai T-nya itu sama dengan 4 ya. Jadi kita masukkan 3 kali 4 dikurangi 1. 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Maka F dikali T sama dengan M V2 dikurangi V1. F-nya 11, kemudian T-nya 4, masanya 8 kilo, kemudian F2-nya yang dicari, dan F1-nya sebesar 14 ekor. 4 dan 8 bisa kita perkecil ya. 4 dibagi 8 berarti sisa di sini 2 ya. Maka 11 sama dengan 2 dikali V2, maka 2 V2 min 2 dikali 14, 28. Maka 2 V2 sama dengan 11 ditambah 28. Maka V2 sama dengan 11 ditambah 28, yaitu 39 dibagi 2 ya. Maka 39 dibagi 2 hasilnya 19,5 dalam satuan meter per sekon. Ya, jadi untuk laju partikel pada saat 4 sekon adalah 19 meter per sekon. Tinjau sebuah balok bermassa 10 kg yang sedang diam. Balok tersebut kemudian didorong oleh gaya sebesar 100 Newton. Tetapi balok tersebut tetap diam. Jika lantai kasar dengan koefisien gesek mu, maka pada balok bekerja gaya sebesar di sini keadaan balok itu tetap diam ya ketika diberikan gaya sebesar 100 Newton ya. Ini yang diberikan adalah gaya dorong ya. Gaya dorong F sebesar 100 Newton. Nah, karena balok ini dalam keadaan diam, maka berlaku hukum 1 Newton ya. Dimana hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Atau benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Ya. Maka untuk menyelesaikan soal ini ya, di sini F-nya adalah F dorongnya sebesar 100 Newton dikurangi dengan F gesek sama dengan 0. Maka F-nya, F dorongnya 100 dikurangi F gesek. F gesek sama dengan 0. Nah, maka nilai F geseknya ya, yaitu 100 Newton. Nah, kita lihat di sini gaya dorong itu sama dengan gaya gesek yang bekerja pada benda. F dorongnya sebesar 100 Newton dan F geseknya juga 100 Newton. Ya. Jika F dorong sama dengan F gesek, berarti si bendanya itu masih dalam keadaan diam. Ya, sesuai dengan apa yang ada di soal. Masih dalam keadaan diam. Atau benda ini ya tepat akan bergerak. Oke, ya jadi di sini F geseknya sama dengan F dorong karena masih dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak.
Sebuah massa M1 bertembukan dengan M2 yang sedang diam. Setelah bertembukan, kedua massa bergerak dengan arah masing-masing θ1 dan θ2 40 derajat terhadap arah gerak M1 sebelum tumbukan. Jika M1 sama dengan M2 dan tumbukan dianggap elastis serta tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka besarnya sudut θ1 adalah titik-titik derajat. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini ada M1, kemudian M2. M1 memiliki kecepatan sebesar V ya, V1-nya sebesar V, dan untuk M2-nya, V2-nya sama dengan 0 karena M2 dalam keadaan diam ya. Kemudian setelah bertembukan θ1 dan θ2-nya membentuk sudut 40 derajat terhadap arah gerak M1 sebelum tumbukan. Nah, arah gerak M1 kita anggap ke sini ya, ke arah sumbu X positif. Ya. Berarti untuk sudut 40 derajat terhadap arah M1 bergeraknya ke arah sumbu X positif. Nah, berarti θ-nya di sini ya. θ-nya sebesar 40 derajat. Nah, kemudian di sini diketahui lagi jika M1 dan M2-nya sama dan tumbukannya dianggap elastis ya, dianggap elastis, berarti ini dianggap tumbukannya adalah lenting sempurna ya. Jadi jika dianggap elastis berarti tumbukan lenting sempurna. Nah, jika tumbukan lenting sempurna, nilai E-nya atau nilai koefisien restitusinya ya, maka nilai E-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau nilai E sama dengan 1, kita lihat tadi V1-nya sebesar V, kemudian V2-nya adalah 0. V1 sama dengan V, kemudian V2-nya sama dengan 0. Nah, jika elastis atau tumbukan lenting sempurna, maka nilai V1 aksen dan V2 aksen itu akan kebalikannya ya. V1 nanti akan menjadi 0, V1 aksen akan jadi 0, dan V2-nya akan menjadi nilai V ya. Jadi yang tadinya diam di M2, nah sekarang yang diam itu adalah di M1 ya. Dan M2-nya tadi diam, maka untuk M2-nya setelah bertumbukan ya, maka nilainya jadi V ya. Jadi V1 aksen jadi 0 dan V2 aksennya jadi V. Nah, berarti untuk nilai V1 aksen ya, untuk M1 karena dia diam, berarti dia diam di sini ya. Terhadap sumbu X-nya berarti dia 0 ya. Kemudian ya, ini θ1-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk yang V2 terhadap M2, V2 aksen ya terhadap M2 ya, itu kan nilainya V ya, nilainya adalah V. Nilainya adalah V dengan sudut θ sebesar θ2-nya yaitu 40 derajat ya.
Jadi karena tumpukan lenting sempurna, maka V1-nya akan diam. Jika diam terhadap sumbu X, maka sudut θ-nya sama dengan 0. Dengan sudut yang sama dan memiliki energi E aksen, maka perbandingan E aksen per E adalah di sini ada dua bandul ya. Bandul yang pertama mempunyai panjang L, kemudian massa M, dan simpangan sebesar θ. Bandul yang kedua mempunyai panjang 2L, kemudian massanya sama M, dan simpangannya juga θ ya. Nah, untuk bandul yang ke-1, energi totalnya adalah E, jadi E1-nya sama dengan E. Kemudian pada bandul yang kedua, E2, simpangannya sebesar E aksen. Ya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan persamaan untuk energi potensial. Ya, energi potensial EP rumusnya sama dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Ya. Nah, karena di sini yang digunakan adalah panjang tali, berarti kita bisa menggunakan L untuk menggantikan H-nya. Nah, kita gambarkan dulu untuk bandul yang pertama. Oke, bandul yang pertama diberi simpangannya sebesar θ ya, sebesar θ. Nah, di sini untuk sumbu Y-nya adalah garis samping ya, dari sudut yang diketahui, garis samping, dan ini adalah keadaan seimbang. Keadaan seimbang. Dan di sini adalah yang sudut simpangannya ya sebesar θ dengan panjang tali L. Kemudian bandul yang kedua juga sama ya, gambarnya seperti ini, seperti itu kurang lebih. Nah, ini panjangnya sebesar 2L. Nah, di sini garis samping dan L-nya ada di garis miring ya. Ada di garis miring. Ada garis samping dan ada garis miring, maka kita menggunakan cos ya. Cos itu adalah samping per miring. Cosami. Ya, cosami. Nah, untuk energi potensial yang ke-1, EP1 sama dengan E sama dengan M dikali G dikali L ya, cos θ. Kemudian untuk energi potensial yang kedua ya, sebesar E aksen, yaitu M dikali G dikali 2L cos θ. Nah, yang diinginkan adalah perbandingan antara E aksen dan E ya, E aksen banding E.
aksennya yaitu M dikali G dikali 2L dikali cos theta. E-nya M dikali G dikali L dikali cos theta. Oke, kita coret yang bisa dicoret. M dan M, G dan G, L dan L, cos theta dan cos theta. Maka di atas sisanya 2 dan di bawahnya 1. Jadi perbandingan antara E aksen per E adalah 2:1. Atau kalau mau lebih cepat caranya, E aksen itu kan sama dengan 2L dan E-nya yaitu sebesar L. Ya, maka perbandingan E aksen dan E adalah 2:1. Sebuah kapal pesiar bergerak sepanjang ekuator ke arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Angin selatan tiba-tiba berhembus pada arah 60 derajat terhadap ekuator dengan kecepatan 15 km per jam. Kecepatan relatif angin terhadap arah kapal dalam kerangka acuan tetap kapal adalah, ya, untuk menjawab soal ini kita gambarkan terlebih dahulu. Ya, arah mata angin ya, barat, utara, timur, selatan. Nah, kapal pesiarnya itu bergerak ke arah timur ya, ke arah timur. V-nya sebesar 30 km per jam. Kemudian angin selatan itu tiba-tiba berhembus pada arah 60 derajat. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, dari arah selatan menuju ke ekuator, ekuatornya ke arah timur. Nah, berarti ini sudutnya ya 60 derajat. Di sini untuk arah angin dengan sudut 60 derajat, kecepatannya V anginnya sebesar 15 km per jam. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Oke, ini V kapalnya sebesar 30 km per jam. Kemudian di sini V anginnya sebesar 15 km per jam dengan sudut 60 derajat. Nah, kecepatan relatifnya atau VR-nya kita bisa mencari dengan persamaan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 dikali V2 dikali cos 60 derajat. V1 nya berarti ini V kapal ya, kemudian V2 nya yaitu V angin ya. Maka V1 sebesar 30 km per jam, 30 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 kali 30 dikali 15 dikali cos 60 itu adalah setengah. Oke, 2 dan setengah bisa kita coret ya. 30 kuadrat itu 900, 15 kuadrat yaitu 225, 30 dikali 15 berarti 450. Nah, dijumlahkan maka hasilnya adalah 5
ya, 1575. Nah, akarnya adalah 39,7 dalam satuan kilometer per jam. Ya, jadi kecepatan relatif angin terhadap arah kapal yaitu 39,7 dalam satuan kilometer per jam. Jarak 84 meter dalam waktu 10 detik. Ia mulai berlari tanpa kecepatan awal. Selama 6 detik pertama, ia berlari dengan percepatan A dan sisanya ia berlari dengan percepatan A per 4. Laju pelari saat menyentuh finish sama dengan, oke, kita gambarkan dulu keadaan soal. Nah, di sini seorang pelari menempuh jarak sejauh 84 meter selama 10 detik ya. Nah, 10 detik ini berarti total waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari awal sampai dengan finish. Pelari bergerak tanpa kecepatan awal berarti V0 nya sama dengan 0. Kemudian pada T6 detik ya, T6 detik berlari dengan percepatan A dan sisanya berarti karena ini totalnya 10, awalnya 6 berarti sisanya adalah 4 ya, yaitu A per 4. Yang ditanyakan di sini adalah laju pelari pada saat menyentuh finish ya, atau VT ya, VT yang ditanyakan. Nah, karena si pelari ini awalnya bergerak dengan kecepatan awal 0, kemudian dia 6 detik pertama dengan percepatan A ya, dan 4 detik yang terakhir yaitu A per 4, berarti si pelari ini mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Maka untuk mencari laju pelari saat mencapai finish, kita kita selesaikan dengan dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan diam ya, kemudian detik yang pertama itu adalah 6 sekon ya. Nah, berarti V1 sama dengan V0 ditambah A1 dikali T1. V0 nya adalah 0 karena dia tanpa kecepatan awal, ditambah A1 nya itu yaitu A ya, A, T1 yaitu pada saat 6 sekon. Maka 0 ditambah A dikali 6 hasilnya adalah 6A dalam satuan meter per sekon. Nah, untuk yang keadaan kedua ya, ini si pelarinya sudah mulai mempunyai kecepatan awal ya. Kecepatan awal berarti di 4 detik yang terakhir ya. 4 detik yang terakhir berarti V2 sama dengan V1 ditambah A2 dikali T2 ya. Nah, V1 nya yang 6A meter per sekon ya, 6A meter per sekon ditambah A2 nya yaitu A per 4 dan T keduanya yaitu 4 ya. Nah, ini 4 dan 4 bisa dicoret, sisanya tinggal 1, A1 dikali A berarti A, 6A ditambah A, maka percepatannya adalah 7A meter per sekon ya. Nah, jadi untuk laju pelari saat menyentuh finish ya adalah 7A meter per sekon.
Pada bandul balistik, balok kayu besar bermassa M sama dengan 4 kg tergantung pada tali. Ketika peluru bermassa M sama dengan 50 gram berkecepatan V ditembakkan dan bersarang pada balok, maka tinggi maksimum balok tersebut adalah Y sama dengan 20 cm. Jika balok mula-mula diam, kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok itu adalah, oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama ada balok dengan massa 4 kg, M balok sama dengan 4 kg. Kemudian massa peluru, M peluru 50 gram. Kita rubah ke kilogram, jadi 0,05 kg. Nah, kemudian si peluru ini berkecepatan V, berarti V peluru sama dengan V. Kemudian ada Y, titik tertingginya yaitu 20 cm. Jika balok mula-mula diam, berarti di sini V baloknya diam berarti 0. Kecepatan peluru sesaat ya, berarti di sini yang ditanyakan adalah V aksen peluru ya. V aksen peluru sama dengan berapa? Ya. Karena pada soal ini ya, peluru setelah ditembakkan ke balok itu bersarang. Nah, nanti berarti untuk kecepatan akhir, kecepatan aksen balok dan kecepatan akhir peluru atau VP aksen itu nilainya akan sama karena bersarang di balok ya. Jadi untuk kecepatan balok akhir dan kecepatan peluru akhir atau VB aksen dan VP aksen itu nilainya akan sama. Kita simbolkan sebagai V aksen. VB aksen sama dengan VP aksen sama dengan V aksen. Oke, kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum. Di mana P sebelum sama dengan P sesudah. Nah, untuk P sebelumnya berarti di sini massa balok dikali V balok ditambah dengan massa peluru dikali V peluru sama dengan massa balok dikali VB aksen ditambah massa peluru dikali VP aksen. Nah, karena VB aksen dan VP aksennya itu sama, maka MB dikali VB ditambah MP dikali VP sama dengan massa balok ditambah dengan massa peluru ya dikali dengan V aksen. Oke, kita masukkan nilai massa baloknya 4, kemudian kecepatan baloknya adalah 0 ditambah massa pelurunya 0,05. Kecepatan pelurunya V sama dengan massa baloknya 4 ditambah 0,05 dikali dengan V aksen. 4 dikali 0, 0 ditambah 0,05 dikali V berarti V 0,05. 4 ditambah 0,05 berarti 4,05 dikali V aksen. Maka V 0,05 sama dengan 4,05
di 4,05 dikali V aksen. Nah, untuk V aksennya berarti 0,05 dibagi dengan 4,05. Nah, yang 4 ini bisa kita bulatkan ya jadi 4, berarti 0,05 dibagi jadi 4. Nah, kita kalikan 100, berarti ini jadi 5 dibagi dengan 400 ya. Nah, kita bagi lagi, ini 5, maka 5 dibagi 5 1, 400 dibagi 5 itu sama dengan 80. Nah, jadi kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok yaitu 1/80 dalam satuan meter per sekon. Suatu partikel sedang bergerak dengan lintasan parabola dalam pengaruh gravitasi dan hambatan udara diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikal 9 meter per sekon dan sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal adalah 60 derajat, besar komponen kecepatan arah vertikal pada saat sudut terhadap sumbu horizontal 30 derajat adalah. Oke, kita gambarkan dulu ya keadaan soalnya. Di sini ada arah vertikal dan arah horizontal. Nah, untuk arah vertikal berarti terhadap sumbu Y. Untuk yang horizontal berarti terhadap sumbu X ya, X, Y. Pada saat sudutnya 60 derajat, nah komponen vertikal, komponen kecepatan vertikal berarti di sini adalah VY sama dengan 9 meter per sekon ya. Nah, di sini VY sama dengan 9 meter per sekon. Kemudian jika sudutnya itu sekarang 30 derajat ya terhadap sumbu X dan sumbu Y, 30 derajat ya, ini 30 derajat terhadap horizontal. Nah, maka nilai VY-nya itu berapa ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita tuliskan terlebih dahulu untuk mencari kecepatan awal dulu ya, untuk mencari kecepatan awal. Nah, untuk mencari kecepatan awal, jika terhadap sumbu Y, berarti VY sama dengan V dikali sin theta ya, sin theta. Kalau untuk mencari sumbu X, berarti V dikali cos theta. Nah, di sini karena yang ditanyakannya adalah VY, berarti kita menggunakan rumus ini ya, VY sama dengan V dikali sin theta. Jadi kita mau cari dulu V-nya itu berapa ya. Nah, kenapa kita pakai sin? Ya, kalau kita merujuk ke rumus sin itu rumusnya adalah depan per miring, cos itu adalah samping per miring ya. Nah, dari gambar ini kita ibaratkan ini segitiganya ya, segitiga berarti yang garis hijau itu adalah garis miringnya, dan yang diketahui itu adalah yang garis biru ini ya, yang garis biru atau titik-titik biru ini berarti ini ada di depan sudut ya, ada di depan sudut, ada miring dan ada garis depan. Miring itu berarti V yang akan kita cari, dan garis depan itu yaitu VY. Nah, maka kita menggunakan sin. Oke, kita cari terlebih dahulu nilai V-nya. VY sama dengan V dikali sin theta. VY-nya yang diketahui yaitu 9 ya. Nilai V-nya yang kita cari dikali sin 60 derajat.
9 sama dengan V sin 60 yaitu setengah akar 3 ya. Maka nilai V sama dengan 9 dibagi setengah akar 3 sama dengan 9 dibagi setengah yaitu 18 per akar 3 meter per sekon. Sudah dapat nilai V-nya, maka kita bisa mencari VY dengan sudut 30 derajat. VY sama dengan V dikali sin theta ya. Nah, nilai V yang sudah kita hitung yaitu 18 akar 3 ya, dikali sin 30 derajat. Maka 18 per akar 3 sin 30 itu yaitu 0,5 ya, atau setengah. 18 dikali 0,5 yaitu 9 per akar 3 dalam satuan meter per sekon ya. Jadi untuk kecepatan sumbu Y pada saat 30 derajat ya, yaitu 9 per akar 3 meter per sekon. Gaya F bekerja pada sebuah balok es bermassa 3 kg yang dapat bergerak sepanjang sumbu X. Komponen gaya Fx sebagai fungsi waktu terlihat pada gambar. Pada saat T sama dengan 0, balok bergerak dalam arah sumbu positif dengan laju 3 meter per sekon. Laju gerak dari balok es tersebut pada T 11 sekon adalah... Oke, untuk menjawab soal ini seperti biasa kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui di soal. Pertama, ada massa. Massa simbolnya M sebesar 3 kg. Kemudian ada kecepatan pada saat T sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini kecepatan awal atau V0 yaitu 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah laju gerak balok pada saat T 11 sekon. Berarti yang ditanyakan di sini adalah kecepatan akhir atau VT ya pada saat 11 sekon. Ya, berarti di sini ya 11 sekon. Dan di sini ada grafik ya. Grafik T ya dan F. Ya, T dan F. Nah, hubungan T dan F, T itu waktu dan F itu adalah gaya, berarti di sini adalah impuls ya, impuls. Jadi hubungan T dan F adalah impuls. Simbolnya I itu adalah F dikali dengan delta T. Nah, karena di sini I itu adalah perkalian antara F dan delta T, maka untuk mencari I bisa mencarinya dengan menghitung luas ya, menghitung luas. Berarti di sini yang dihitung adalah luas bangun datar. Nah, nanti tinggal kita lihat bangun datarnya dia berbentuk apa. Oke, kita bagi aja ini karena ini bentuknya tidak beraturan ya, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian bangun datar. Nah, ini kita jadikan sebagai bangun datar yang pertama. Nah, bangun datar yang pertama ini berbentuk trapesium ya, trapesium. Trapesium 1 ya. Kita tuliskan di sini trapesium 1. Ya, maka untuk mencari trapesium 1, A1 sama dengan atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Nah, kita lihat ya, atasnya kita mengacu aja ke sebelah sini ya, ke sumbu Y.
Di sini ada 6, berarti bawahnya 5, 4, 3, di sini 2 ya. 2. Nah, yang bawahnya ini ya, yang bawahnya berarti dari 0 ke 6. Berarti bawahnya adalah 6 ya. Dibagi 2. Nah, untuk tingginya kita ambil sumbu X ya, sumbu X. Dari 0 ke 2 berarti tingginya 2 ya. Nah, berarti ini untuk trapesium yang ke-1 ya. Oke, 2 dibagi 2 berarti 1. 2 ditambah 6 hasilnya 8 ya. Ya, untuk bangun datar yang kedua, ini ya bangun datar yang kedua. Oke, ini juga masih berbentuk trapesium. Ya, kita tuliskan ini sebagai trapesium kedua. Rumusnya sama. A2 sama dengan atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Oke. Atasnya mau diambil dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas, terserah ya. Nah, kita ambil saja dari kiri ke kanan ya. Atasnya sebelah sini. Oke, atasnya berarti dari sini ya. Atasnya ini berarti dari 5 ke 2 ya. 5 ke 2, maka selisihnya 3. Dan bagian bawahnya dari 6 ke 2. 6 ke 2, maka selisihnya adalah 4. Atasnya 3 ya. 3, bawahnya 4 dibagi 2. Nah, tingginya dari 0 ke 6 ya. Tingginya dari 0 ke 6. Oke, 6 dibagi 2, maka sisanya adalah 3 ya. 3 ditambah 4, 7. 7 dikali 3, 21. Oke, sekarang kita lihat bangun datar yang terakhir. Ini ada di bawah ya. Bangun datar yang terakhir trapesium ketiga. Trapesium 3. Oke, ini adalah bawahnya ya. Bawahnya dari 7 ya. Ini sampai 9 ya. 7, 9. Maka selisihnya adalah 2 ya. Kemudian untuk atasnya berarti dari 6 ke 11 ya. Atasnya 6 ke 11 ya, maka selisihnya berarti 11 dikurangi 6, yaitu 5. Oke, untuk A3 nya atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Atasnya 2, bawahnya 5 dibagi 2. Nah, tingginya dari 0 ke min 4 ya. Min 4. Min 4 dibagi 2 yaitu min 2 ya. 2 ditambah 5, 7. 7 dikali min 2 berarti min 14. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai impuls ya. Untuk mendapatkan nilai impuls total, maka kita jumlahkan semua luas ya. Kita jumlahkan A1 ditambah dengan A2 ditambah A3. A1 nya 8, kemudian A2 nya 21, dan A3 nya min 14. 8 tambah 21, 29 dikurangi dengan 14 ya. 29 dikurangi 14 yaitu 15 ya. Nah, ini satuannya dalam Newton dan sekon ya. Oke. Nah, karena yang ditanyakannya adalah V terakhir atau VT,
Nah, rumus impuls selain persamaan I sama dengan F dikali delta T, kita juga bisa menggunakan persamaan I sama dengan delta P. Nah, P itu adalah momentum atau delta P adalah perubahan momentum. Nah, perubahan momentum ini dicari dengan persamaan M dikali delta V ya. Dimana delta V-nya itu adalah V2 dikurangi dengan V1. Oke, kita masukkan saja nilainya. Nilai I-nya yaitu 15, massa yang diketahuinya yaitu 3, kemudian V2-nya ya yang kita cari, dan V1-nya yang diketahui yaitu 3 ya. Oke. 15 dan 3 berarti sisanya di sini 5 ya. Maka 5 sama dengan V2 dikurangi dengan 3. Maka V2-nya yaitu 5 ditambah 3 ya. 5 ditambah 3 yaitu 8. Satuannya meter per sekon ya. Jadi VT-nya atau kecepatan akhirnya adalah 8 meter per sekon.